Aduh, udah ah. Kamu ini baru juga selesai. Masa udah mau lanjut lagi? Udah, ibu capek, mau tidur. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Pagi itu, di sebuah kafe langganan mereka, Ibu Tika sudah duduk menunggu. Di luar, Fajar, sopir pribadinya yang masih muda, sudah bersiap di mobil. Bagi Tika, Fajar bukan sekadar karyawan. Kehadirannya yang selalu sigap, apalagi didukung wajah yang enak dipandang, adalah salah satu hal kecil yang membuatnya merasa istimewa di tengah kesibukan suaminya. Tidak lama, Ibu Dewi datang. Dewi adalah janda sukses di usia 45 tahun. Memiliki usaha fashion yang ramai di platform daring. Ia bebas, mandiri, dan tidak pernah menyembunyikan apa yang ia mau. Saat berpelukan singkat sebagai sapaan, mata Ibu Dewi langsung menoleh ke arah Fajar yang sempat turun untuk membukakan pintu. "Tika, itu Fajar?" tanya Dewi. Suaranya pelan, tapi penuh minat. "Ya ampun, kamu ini rezeki sopir kok bisa dapat yang seperti itu. Ganteng sekali, Tika." Tika tersenyum, tapi hatinya sedikit terusik. Ia selalu merasa bangga dengan Fajar, tapi ia tidak suka jika ada orang lain, terutama temannya, yang terlalu terang-terangan mengakui pesonanya. "Ah, kamu ini ada-ada saja." "Dia Fajar, sudah lama kerja di rumah," jawab Tika santai, mencoba mengendalikan nada bicara agar tidak terdengar defensif. Mereka mulai berobrol tentang bisnis dan arisan. Tapi fokus Dewi sering terpecah. Ia beberapa kali mencuri pandang ke arah Fajar, yang sedang menunggu dengan sabar di luar. "Saya serius, Tika. Dia itu aset. Kalau saya punya sopir begitu, pasti saya rawat baik-baik," kata Dewi sambil menyeruput minumannya. "Dewi, dia itu hanya sopir. Jangan keterlaluan. Nanti digosipkan sekampung." "Masa seorang Dewi sampai tertarik sama sopir?" ujar Tika, kali ini nada bercandanya sedikit dipaksakan. Di dalam hati Tika muncul perasaan yang tak terjelaskan. Rasa cemburu. Bukan cemburu seperti istri kepada suami, tapi cemburu karena ada aset pribadinya yang berharga dan memberikan kenyamanan emosional yang kini dilirik orang lain. Suaminya, pengusaha kelas kakap, sangat sibuk. Teleponnya tidak pernah sepi dan rumah terasa sepi saat malam. Fajar, dengan kehadirannya, mengisi kekosongan itu. Fajar selalu ada untuknya. Mendengar peringatan Tika, Dewi hanya tertawa. Tawa yang terdengar bebas dan tidak terbebani oleh norma sosial. "Saya ini janda, Tika. Saya bebas. Status sopil atau bukan, tidak masalah bagi saya. Yang penting, saya senang melihatnya. Kamu terlalu memikirkan omongan orang. Lihat saya. Saya bisa melakukan apapun dan tidak ada yang berhak menghakimi." Tika merasa kata-kata Dewi menusuknya. Dewi bebas, sementara Tika terikat pada pernikahan yang terasa hambar dengan suami yang hadir secara fisik, namun jauh secara emosional. Kehadiran Fajar mulai terasa penting. Bukan hanya sebagai sopir, melainkan sebagai penopang rasa kesepiannya. Tak lama kemudian, Dewi memutuskan untuk melangkah lebih jauh. "Tika, panggil Fajar. Saya butuh nomor kontaknya. Saya mau bilang kalau saya mungkin akan minta dia bantu-bantu antar barang bisnis saya ke gudang. Ada bayarannya tentu saja. Anggap saja ini tawaran kerja sampingan untuknya," pinta Dewi. Tika tahu itu hanya alasan. Dewi sudah punya banyak pegawai. Ini murni niat menggoda. Tika ingin menolak. Ia ingin mengatakan tidak, Fajar hanya untukku. Tapi ia tidak punya hak.
Fajar adalah karyawan yang berhak mencari penghasilan tambahan. Ia juga tidak ingin terlihat picik di depan teman. "Fajar?" panggil Tika dengan suara datar. Fajar mendekat dengan wajah hormat dan senyum sopan. "Fajar, ini Ibu Dewi. Dia mungkin butuh bantuan kamu sesekali untuk urusan pengiriman. Berikan nomor telepon kamu." Fajar yang tidak memiliki prasangka buruk langsung bertukar nomor dengan Ibu Dewi. Setelah Fajar kembali ke tempatnya, Ibu Dewi menatap Tika. Kali ini pandangannya lebih tajam. "Saya tidak akan macam-macam. Dia hanya membantu pekerjaan saya," ucap Dewi. Namun ada jeda panjang sebelum kalimatnya yang kedua keluar. "Tapi kamu harus lebih hati-hati, Tika. Punya suami sibuk dan sopir seganteng itu, kalau tidak kamu perhatikan bisa jadi rebutan. Saya sudah peringatkan ya." Kata-kata Dewi seperti alarm di benak Tika. Benar, ia tidak bisa mengendalikan suaminya, tapi ia bisa mengendalikan Fajar. Keberadaan Fajar di rumahnya terasa seperti tali pengaman yang menahan Tika agar tidak jatuh ke dalam jurang kesepian. Jika Dewi berhasil mendekati Fajar, itu berarti Tika akan kehilangan satu-satunya kenyamanan yang ia miliki di rumah. Ibu Dewi dengan kebebasan finansial dan status janda merasa berhak mendapatkan apapun yang ia mau. Begitu meninggalkan kafe, ia langsung bergerak. Nomor Fajar yang didapat dengan alasan pekerjaan itu segera ia gunakan untuk tujuan yang berbeda. Ia mulai dengan pesan singkat ucapan terima kasih karena telah mengantar Ibu Tika. Dan Fajar yang sopan membalasnya dengan singkat dan formal. Namun intensitas pesan dari Ibu Dewi mulai meningkat dengan cepat. Awalnya, Fajar menganggapnya sebagai komunikasi dari teman majikannya, sekadar basa-basi. Tetapi pesan-pesan itu segera berubah menjadi ajakan dan pujian yang personal. Suatu malam, Ibu Dewi mengirim pesan yang membuat Fajar terperanjat. "Tika pasti sudah tidur ya? Kasihan kamu, pasti capek. Kerja seharian jadi sopir, padahal wajah kamu lebih cocok jadi model." Fajar hanya membalas singkat, menjaga jarak profesional. "Terima kasih, Bu. Sudah jadi pekerjaan saya. Ibu juga jangan tidur terlalu larut." Ibu Dewi tidak puas dengan balasan kaku itu. Ia kembali membalas, "Kalau saya belum tidur, tandanya saya masih ingin ditemani. Sayang sekali, kamu hanya sopir Tika. Coba kamu jadi sopir saya. Pasti saya kasih fasilitas yang lebih. Kamu ini terlalu ganteng untuk sekedar mengantar jemput." Fajar membaca pesan itu berulang kali. Tawaran dari wanita kaya raya yang mandiri dan berani, apalagi tertarik padanya, terasa mendebarkan sekaligus menakutkan karena risikonya. Di satu sisi, ia tersanjung. Di sisi lain, ia tahu ini bisa mengancam pekerjaannya. Sementara itu, Ibu Tika mulai merasakan perubahan. Sejak Fajar bertukar nomor dengan Ibu Dewi, Fajar terlihat lebih sering memeriksa ponsel. Senyum tipis sering muncul. Naluri Tika berteriak bahwa Fajar sedang digoda temannya sendiri. Dalam refleksi pribadinya, Tika merasa terhianati oleh Ibu Dewi. Ia tahu Ibu Dewi sedang bermain api, dan yang paling menyakitkan adalah Ibu Dewi melanggar batas pertemanan mereka demi seorang pria yang kini mulai dianggap Tika sebagai miliknya. Tika merasa insecure. Ia punya segalanya, kecuali kebebasan dan perhatian. Ia terikat pada citra istri pengusaha sukses dan jadwal suaminya yang tak pernah ada. Kehadiran Fajar adalah satu-satunya pelipur lara, dan ia tidak rela itu direbut. Ia ingat kembali janji Ibu Dewi. "Tenang saja, Tika, saya tidak akan macam-macam." Yang kini terasa seperti sindiran licik. Keesokan harinya, Tika memutuskan untuk meningkatkan pengawasan. Ia menggunakan status majikannya sebagai senjata. Ia mulai meminta Fajar melakukan pekerjaan kecil yang tak ada habisnya di sekitar rumah. "Fajar, tolong setelah ini kamu cek lagi air kolam renang. Sekalian rumput di taman depan sepertinya perlu dipotong lagi," kata Tika, nadanya santai, tetapi penuh perintah. Ia menambahkan, "Nanti kalau sudah selesai, tolong bantu saya memindahkan beberapa pot bunga di teras. Banyak sekali ya pekerjaan hari ini.
Kamu pasti sibuk sekali, Fajar. Semua itu dilakukan Tika agar Fajar selalu sibuk, lelah dan tidak punya waktu luang untuk membalas chat dari Ibu Dewi. Tika tahu ia manipulatif, tapi rasa cemburu dan kebutuhan emosionalnya lebih kuat. Ia membutuhkan Fajar di bawah pengawasannya. Ibu Dewi tidak menyerah. Jika godaan online tidak efektif, ia akan membawa permainannya ke dunia nyata. Ia mulai merencanakan kunjungan yang tidak terduga ke rumah Tika dengan alasan bisnis arisan. Padahal tujuannya hanya satu, bertemu Fajar. Setelah upaya digitalnya terhambat, Ibu Dewi mengubah strategi dengan intensitas yang lebih tinggi. Ia kini semakin sering mengunjungi rumah Ibu Tika, selalu dengan alasan logis seperti membahas arisan atau sekedar ingin minum kopi. Namun, bagi Tika, niat Dewi sudah sangat jelas. Perang dingin ini sudah dimulai. Setiap kali Dewi datang, ketegangan yang tidak diucapkan selalu menyelimuti rumah itu. Dewi, yang kini merasa memiliki aset yang diperjuangkan, tidak lagi malu-malu menggoda Fajar di hadapan Tika. Suatu hari saat Fajar sedang membersihkan mobil, Dewi memanggilnya. "Fajar, tolong ambilkan tas saya di mobil." "Aduh, tas ini berat sekali ya," kata Dewi dengan nada manja. Ia kemudian menambahkan perbandingan sinis. "Kamu kuat sekali, Fajar. Beda dengan suami saya dulu, angkat belanjaan sedikit saja sudah mengeluh." Tika hanya bisa tersenyum kaku, merasa dihina dan dikhianati oleh temannya sendiri. Dewi menggunakan Fajar untuk menunjukkan kebebasannya, sekaligus menyindir rumah tangga Tika yang penuh kebosanan. Dewi tidak berhenti di situ. Suatu sore, saat Tika dan Dewi sedang duduk di teras, Dewi dengan santainya melontarkan ajakan itu kepada Fajar yang sedang membersihkan meja. "Fajar, minggu ini kamu libur hari apa? Saya butuh teman jalan-jalan ke Bogor. Saya mau mencari inspirasi butik, sekalian mau mencoba kafe baru yang lagi viral. Saya bayar kamu double, anggap saja uang lelah. Mau ya?" Fajar terkejut dan melihat ke Tika, mencari persetujuan. Saya libur hari Sabtu dan Minggu, Bu. Jika Ibu perlu bantuan, saya..." Dewi langsung memotong. "Bagus, kita pergi hari Sabtu ya. Saya jemput kamu di sini. Jangan lupa siapkan baju yang keren, Fajar. Jangan pakai seragam terus." Tawaran itu melampaui batas. Dewi tidak hanya mengganggu Fajar selama jam kerja, tapi kini sudah mengambil jatah waktu istirahat Fajar. Fajar yang terdesak antara rasa hormat dan tawaran uang, tidak bisa menolak. Perasaan cemburu Tika kini memuncak menjadi kebutuhan untuk menguasai. Ia menyadari Fajar adalah satu-satunya pelarian dari pernikahan yang dingin. Ia harus menandingi tawaran Dewi. Strateginya adalah menyibukkan Fajar secara fisik dan emosional di rumah, membuatnya terlalu lelah untuk pergi dengan Dewi. "Fajar, sebelum antar saya arisan, tolong bantu saya video call suami saya dulu sebentar. Koneksi di ruang tengah kurang bagus," pinta Tika di pagi hari. Lalu ia menambahkan rentetan permintaan. "Setelah arisan, kita tidak langsung pulang. Kita pergi ke toko elektronik, cari oven baru. Oh ya, sekalian nanti malam kamu temani saya memasak resep baru ya. Saya butuh seseorang untuk memotong sayuran. Kamu harus selalu siap sedia di rumah Fajar." Fajar benar-benar disibukkan, dari pagi hingga menjelang malam. Ia lelah, menyadari ia terjebak di tengah persaingan dua wanita kaya yang ingin memilikinya. Tika menawarkan perlindungan dan kenyamanan emosional, sedangkan Dewi menawarkan kebebasan dan uang. Tika menyadari ia menggunakan status dan cemburunya sebagai senjata manipulasi. Semakin Fajar sibuk dengan dirinya, semakin kecil peluang Dewi mengambil Fajar. Hari yang paling dihindari Ibu Tika akhirnya tiba, Sabtu pagi, hari libur Fajar. Meskipun Tika sudah menyibukkan Fajar habis-habisan, ia tidak bisa menahan Fajar untuk mengambil jatah liburnya. Apalagi setelah Ibu Dewi menawarkan bayaran ganda. Fajar sudah siap, mengenakan pakaian santai dan merasa campur aduk. Bersalah pada Tika, tapi bersemangat atas kebebasan yang ditawarkan Dewi. Ibu Dewi tiba dengan mobilnya, berjalan anggun menghampiri Tika dan Fajar. Ia langsung menyatakan niatnya. "Tika, saya pinjam Fajar ya. Saya janji saya akan kembalikan dia besok sore. Mungkin agak malam," katanya penuh kemenangan. Tika berusaha tegar, membalas dengan senyum tipis. "Silahkan Dewi, Fajar berhak libur.
Tapi tolong jangan terlalu memaksanya kerja. Dia butuh istirahat. Dewi hanya tertawa kecil. Tentu saja, kami tidak akan kerja, Tika. Kami hanya akan bersenang-senang. Sampai jumpa besok. Fajar lantas berpamitan dengan hormat kepada Tika. Saya pamit, Bu. Besok sore saya sudah kembali ke sini. Ketika mobil Dewi melaju, Tika langsung masuk ke rumah. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Rasa cemburu bercampur rasa ditinggalkan. Suaminya sibuk, dan kini Fajar, satu-satunya orang yang mengisi kekosongan, pergi bersama temannya sendiri. Tika menyadari, Fajar kini sudah keluar dari kendalinya. Di dalam mobil, Fajar merasa ringan. Obrolan dengan Dewi terasa bebas, jauh dari perintah terselubung Tika. Di sebuah kafe, Ibu Dewi tiba-tiba menanyakan jadwal libur Fajar. Fajar, kamu bilang liburnya 2 hari penuh kan? Sabtu dan Minggu? Setelah Fajar mengangguk, Dewi melontarkan ide spontan. Kalau begitu kita jangan pulang ke Jakarta. Saya punya villa di puncak. Udaranya sejuk, kita bisa istirahat total di sana. Bagaimana? Kamu mau ikut kan? Saya ingin mencari udara segar. Lagi pula, kamu capek kalau harus bolak-balik. Fajar terkejut. Ia mencoba menjaga profesionalisme. Menurut saya baik, Bu. Tapi saya harus izin dulu ke Ibu Tika. Dewi meyakinkan. Tidak perlu, Fajar. Kamu sedang libur. Cukup beritahu saja kamu di luar kota. Saya yang atur semua. Anggap saja ini mini vacation yang kamu dapatkan. Fajar pun luluh. Malam harinya saat Fajar menikmati waktu di villa, ponselnya berdering. Ibu Tika menelpon. Nadanya formal. Fajar, kamu di mana? Saya butuh bantuan kamu. Tiba-tiba pintu kamar mandi saya macet dan tidak ada orang di rumah. Fajar menjawab dengan rasa bersalah. Maaf, Bu Tika. Saya sedang di luar kota. Saya sedang di puncak, Bu, bersama Ibu Dewi. Konfirmasi itu membuat Ibu Tika marah. Tapi ia harus menahan diri demi rencana jangka panjangnya. Ia mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut dan manja. Baiklah Fajar, saya mengerti. Kamu memang butuh liburan. Tidak apa-apa. Kamu nikmati saja waktu liburmu. Masalah pintu, nanti saya minta bantuan tukang. Yang penting kamu jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa ya, kamu harus kembali ke sini besok ya. Tika memutus panggilan. Ia duduk di sofa, hatinya berdenyut-denyut. Ia harus menelan harga dirinya. Berpura-pura baik-baik saja demi menjaga Fajar. Minggu sore, Fajar kembali ke rumah Ibu Tika. Ia kembali sebagai karyawan. Tapi setelah 2 hari bersama Ibu Dewi, pikirannya tidak lagi murni profesional. Ia merasa bersalah, tapi ia juga menikmati statusnya sebagai pria yang diperebutkan. Ibu Tika sudah menunggunya. Ia menyambut Fajar bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan penuh arti yang membuat Fajar merasa canggung. Tika tahu, strategi marah tidak akan berhasil. Ia harus menggunakan kelemahan emosional Fajar. Fajar segera meminta maaf. Maaf Bu Tika, saya kembali agak larut. Saya janji besok akan bekerja lebih keras untuk mengganti waktu yang hilang. Tika berjalan mendekat. Nadanya lembut tapi penuh tekanan. Fajar, kenapa kamu minta maaf? Kamu tidak perlu minta maaf, kamu berhak libur. Tapi jujur Fajar, saya cemburu. Pengakuan itu langsung dan mengejutkan Fajar. Cemburu, Bu? Kenapa? Tanyanya kaget. Tika menghela napas, pandangannya dalam. Cemburu karena kamu menghabiskan waktu dengan Dewi. Cemburu karena kamu terlihat sangat bahagia dengannya. Dan kamu tidak seperti itu di sini. Tika diam sejenak. Ini adalah momen pengakuan yang sudah ia tahan lama. Kamu tahu, sejak Dewi terang-terangan mendekati kamu, saya baru sadar satu hal. Saya juga menyukai kamu, Fajar. Saya menyukai kehadiran kamu di sini. Tika melanjutkan. Ia mulai membuka kerentanan hatinya. Bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai orang yang selalu ada saat suami saya sibuk. Suami saya memang memberi saya segalanya. Uang, rumah, status. Tapi dia tidak pernah memberi saya waktu. Dia tidak pernah memberi saya perhatian yang tulus. Saya merasa hampa, Fajar. Dan kehadiran kamu
Kamu mengobati kekosongan itu." Fajar benar-benar kaget. Ia tidak pernah membayangkan majikannya akan mengakui perasaan seperti ini, apalagi setelah ia baru saja kembali dari teman majikannya. Ia takut akan resiko, tapi ia melihat Tika, wanita anggun yang kini merendahkan egonya, mengakui kekurangan dalam pernikahannya. Ibu Tika, saya tidak menyangka. Saya hanya seorang supir." Suara Fajar tercekak. Tika tersenyum, senyum tulus yang jarang ia berikan. "Itu tidak penting. Status tidak penting bagi saya saat ini. Yang penting, kamu bisa mengobati rasa cemburu saya, Fajar. Saya ingin kamu menemani saya seharian, sama seperti kamu menemani Dewi. Saya ingin kita jalan-jalan, pergi ke kafe, tanpa terburu-buru. Hanya kita berdua. Kamu mau?" Tawaran itu adalah sebuah kesempatan untuk menjadi seseorang yang penting, yang dibutuhkan. Fajar melihat peluang. Ia melihat kesepian Ibu Tika dan merasa mampu mengisinya. Ia mengambil keputusan. "Baik, Bu Tika, saya akan temani Ibu. Saya akan melakukan apapun yang Ibu minta." Seketika, suasana berubah. Tika merasa lega dan bahagia. Keesokan harinya, mereka melupakan jadwal kerja. Mereka pergi berdua ke tempat-tempat yang sudah lama ingin dikunjungi. Tika kini bertinduk bukan sebagai supir, melainkan sebagai teman curhat. Tika kembali mendapatkan semangatnya. Ia merasa dialah pahlawan yang dibutuhkan Tika. Rasa cemburu Ibu Tika telah berhasil membuka pintu, dan Fajar kini melangkah masuk. Setelah pengakuan yang mengejutkan itu, tidak ada lagi batasan profesional antara Ibu Tika dan Fajar. Status Fajar berubah drastis, dari sekadar sopir menjadi kekasih rahasia. Hubungan ini kini sudah terjalin, mengisi hari-hari mereka meski tanpa ikatan. Rumah besar Tika, yang dulunya terasa dingin dan hampa, kini berubah fungsi menjadi sarana kebersamaan mereka. Suami Tika yang fokus total pada bisnisnya, menjadi faktor utama yang memungkinkan kisah ini berjalan. Ia pulang larut dan pergi sebelum matahari terbit. Kehadirannya hanyalah bayangan, membuat Tika merasa bebas dan Fajar merasa aman. Fajar tidak lagi canggung. Keberanian dan inisiatif Tika telah menghilangkan semua keraguan Fajar. Tika adalah wanita yang berkelas, anggun, dan kini terasa rentan di hadapannya. Fajar merasa dibutuhkan. Perasaan itu jauh lebih memuaskan daripada sekadar mendapatkan uang dari Ibu Dewi. Di rumah itu, mereka menciptakan ritual baru. Tugas Fajar berpusat pada menemani Tika secara emosional. Suatu sore saat mereka memasak di dapur mewah, Tika mulai curhat. "Kamu tahu Fajar, suami saya tidak pernah mau repot-repot memotong sayuran. Dia selalu bilang itu pekerjaan untuk asisten rumah tangga. Padahal, melakukan hal kecil seperti ini denganmu rasanya sangat berbeda. Seperti kita benar-benar membangun sesuatu berdua." Fajar tersenyum, menatap mata Tika. "Bagi saya, melakukan apapun dengan ibu terasa menyenangkan. Saya senang ibu merasa nyaman saat bersama saya. Rumah ini sangat besar, Bu. Tapi saya baru sadar, selama ini rumah ini terlalu sepi untuk seorang wanita seperti ibu." Tika menyentuh tangan Fajar. "Kamu benar. Sekarang, kamu adalah rumah saya, Fajar. Kamu adalah tempat saya kembali ketika saya merasa lelah dengan hidup ini." Kebersamaan mereka tumbuh dari hal-hal sederhana. Mereka memasak, tertawa karena kesalahan kecil di dapur, dan makan malam berdua di meja makan yang biasanya kosong. Mereka menghabiskan sore di teras, Tika yang bercerita tentang kelelahannya, dan Fajar yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Fajar mulai merefleksikan posisinya. Ia tahu ia berisiko besar, tapi imbalan emosionalnya sangat besar. Ia kini menjadi pusat perhatian wanita kaya yang seharusnya tak terjangkau. Kekuatannya adalah waktu dan perhatian, dua hal yang tidak mampu diberikan oleh suami Tika. Fajar merasa berharga. Bagi Tika, ini adalah masa-masa pelarian yang sempurna.
Fajar adalah obat mujarab untuk egonya yang terluka oleh suaminya yang tidak peka. Dengan memiliki Fajar sepenuhnya, Tika merasa menang atas keduanya. Ia telah mengamankan aset emosionalnya dan membalas pengabaian suaminya dengan cara yang paling curang. Waktu berlalu dalam kebersamaan. Fajar dan Ibu Tika tenggelam dalam rutinitas tersembunyi mereka, namun perlahan euforia itu mulai pudar. Bagi Fajar, kenyamanan dan kemewahan yang diberikan Tika mulai terasa mencekik. Sangkar emas itu semakin lama semakin sempit. Tika, yang kini menemukan pelarian emosional, menjadi semakin posesif. Ia menuntut perhatian penuh, menjadikannya bukan kekasih, melainkan peliharaan emosional yang harus selalu ada. Fajar mulai merindukan kebebasannya. Ia menyadari, di balik tatapan penuh kasih Tika, ada ketakutan yang mendalam akan ditinggalkan. Ketakutan itu membuat Tika mengendalikan setiap gerak-gerik Fajar. Di tengah perasaan dilematis itu, Ibu Dewi kembali muncul. Kali ini pesan yang ia kirimkan bukan lagi rayuan. Ibu Dewi menawarkan proyek bisnis nyata yang sangat menarik. Menjadi kepala operasional pengiriman untuk seluruh jaringan bisnis fashion daringnya dengan gaji yang jauh melampaui standar dan status yang lebih terhormat. Tawaran itu adalah pintu kebebasan dan status yang Fajar dambakan, kontras tajam dengan peran rahasia yang ia jalani di rumah Tika. Fajar bingung. Ia menyayangi Tika, namun ia mencintai kebebasannya lebih dari segalanya. Suatu sore saat Fajar sedang membalas pesan Dewi di teras, Tika datang membawa kopi. Pandangannya yang tajam langsung jatuh pada ponsel Fajar. Ia melihat nama Ibu Dewi di layar. Ekspresinya langsung berubah dingin. Semua kelembutan yang ia tunjukkan selama ini menguap seketika. "Apa yang dia mau lagi, Fajar?" tanya Tika, suaranya pelan tapi menusuk. Fajar yang berusaha jujur menjelaskan tawaran itu. "Ibu Dewi menawarkan saya posisi yang lebih tinggi, Bu. Gaji yang jauh lebih besar dan status yang lebih jelas. Ini adalah kesempatan bagus untuk masa depan saya." Tika tertawa. Tawa hampa yang penuh sindiran. "Masa depan? Kamu tidak tahu masa depan seperti apa yang saya tawarkan, Fajar. Kamu sudah punya segalanya di sini. Rumah ini, saya, semua kenyamanan ini. Kenapa kamu serakah? Kamu lebih memilih berlari ke Dewi demi uang yang bahkan tidak seberapa dibanding kekayaan suami saya." Fajar terdiam. Refleksi Tika mengungkap kebenaran yang pahit. Cinta Tika adalah kepemilikan. Fajar menyadari, ia tidak dicintai sebagai seorang pria ambisius, melainkan sebagai alat untuk mengisi kekosongan. "Ini bukan tentang uang, Bu Tika. Ini tentang status. Saya ingin hidup saya sendiri, dengan pekerjaan yang jujur dan dihargai. Saya tidak bisa terus menjadi bayangan di rumah ini. Saya tidak bisa terus menjadi rahasia ibu," ujar Fajar nadanya penuh kesedihan. Tika yang emosinya sudah di ujung tanduk, menangis. "Lalu kamu akan meninggalkan saya, setelah semua yang kita bagi. Kamu sama saja dengan suami saya. Semua laki-laki hanya memikirkan ambisi dan uang, tidak pernah memikirkan hati wanita." Momen itu adalah titik puncaknya. Fajar menyadari bahwa ia harus memilih, tinggal di sangkar emas Tika atau mengambil resiko dengan kebebasan yang ditawarkan Dewi. Ia tidak memilih Dewi. Ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih untuk memutus rantai cinta yang mulai menghancurkannya. "Maafkan saya, Bu Tika. Saya harus pergi," kata Fajar dengan berat hati. Ia meletakkan kunci mobil di meja. "Saya akan mengundurkan diri. Saya akan pergi malam ini juga." Tika hanya bisa melihat Fajar berjalan pergi, meninggalkan rumah besar itu. Ia tidak lagi peduli dengan Ibu Dewi. Ia hanya peduli pada kenyataan bahwa ia ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang luas. Suaminya akan pulang larut malam seperti biasa, dan kali ini tidak ada lagi Fajar yang menunggunya di pagi hari. Ia kini menghadapi realitas yang paling ia takuti, kehampaan abadi. Cinta itu berakhir bukan karena ketahuan, melainkan karena Fajar menolak menjadi alat dan memilih kebebasan. Tika memeluk dirinya sendiri, menyadari bahwa ia kehilangan bukan hanya kekasih, tapi juga cermin yang selama ini menipu dirinya bahwa ia adalah wanita yang diinginkan. Rumah itu kini kembali dingin dan kekosongan itu terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya.